Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yastuti, SST MSI, dosen tetap pada Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, PDD UKT PT. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu pada semester 5, yaitu mata kuliah Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang memiliki bobot 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktikum. Dalam mata kuliah Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian ini diampu selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian tulis, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait karakteristik produk-produk pertanian, teknik penanganan hasil pertanian, sumber komponen bahan pangan, prosedur keselamatan kerja atau K3, pengemasan dan pelabelan produk, serta pengolahan hasil pertanian sesuai dengan prinsip Good Manufacturing Practices atau GMP untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selain itu juga, mahasiswa juga akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk hasil pertanian serta cara pengendalian proses pengolahannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu mahasiswa mampu memahami karakteristik produk pertanian, prinsip-prinsip penanganan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan produk. Selain itu juga, mahasiswa mampu melakukan penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang sesuai dengan standar dalam bentuk produk olahan hasil pertanian. 3 komponen utama proses pembelajaran yaitu delivery, interaction, dan assessment atau biasa dikenal dengan DIE. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh secara langsung oleh mahasiswa melalui LMS Polbangtan. Selain itu juga presentasi interaksi aktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa dengan sistem Student Learning Center, di mana dalam proses pembelajaran mahasiswa menjadi pusat proses belajar mengajar sehingga mahasiswa lebih aktif, kreatif, inovatif di dalam pembelajaran. Asesmen atau penilaian pada mata kuliah ini mencakup asesmen teori yang terdiri dari tugas sebesar 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Sedangkan asesmen untuk praktikum terdiri dari pelaksanaan praktikum sebesar 40%, ujuk kerja atau portofolio sebesar 40%, dan laporan hasil sebesar 20%. Adapun proses asesmen penilaian kepada mahasiswa, saya lakukan secara objektif. Penilaian ini saya sampaikan kepada mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan dan disetujui oleh semua mahasiswa bersama-sama di kelas. Dari aspek asesmen tersebut, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana saya menentukan penilaian pada mata kuliah ini. Materi pendukung pembelajaran di kelas, saya biasanya menggunakan literatur dari jurnal-jurnal berreputasi guna mendukung materi yang akan saya bawakan. Itu model saya yang saya sampaikan pada saat proses pengajaran. Berikut video proses belajar mengajar ketika saya di kelas. Selamat siang adik-adik. Siang. Luar biasa. Tak semangat. Gimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Mudah-mudahan adik-adik semuanya selalu sehat dan tetap semangat untuk belajarnya ya. Baik, hari ini kita belajar terkait dengan kemasan ya, kemasan hasil pertanian khususnya. Pengertian kemasan sendiri, adik-adik tahu nggak? Kemasan itu apa? Apa kira-kira kemasan itu? Wadah, pembungkus. Iya, benar. Kemasan itu merupakan wadah atau pembungkus yang melindungi produk, baik produk-produk olahan hasil, produk-produk
tanaman sayuran, baik segar maupun olahannya. Itu merupakan kemasan. Kemasan pun bisa juga sebagai media komunikasi visual. Contohnya apa? Di sini misalnya melihat barang atau produk, yang dilihat dulu apanya? Kemasan. Kalau kemasan menarik pasti akan mempengaruhi minat pembelian. Nah, kemasan di sini sangat penting karena fungsinya untuk melindungi produk, baik secara penyimpanan, transportasi, dan lain sebagainya. Kemasan sendiri sebenarnya ada regulasinya. Di sini regulasi kemasan diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang kemasan. Ada juga BP POM menetapkan regulasi terkait kemasan. Kemasan yang digunakan harus aman. Nggak hanya produknya yang aman dikonsumsi, tetapi kemasannya juga harus aman. Ketika produknya aman dikonsumsi, tetapi kemasannya tidak aman untuk dikonsumsi, biasanya kan ada transfer ya. Jika kemasan tidak aman untuk dikonsumsi, mengalami transfer ke makanan yang dikemas. Seperti itu. Jadi nanti bisa adik-adik buka terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan keamanan pangan, regulasi terkait dengan kemasan, ada SNI-nya juga seperti itu ya. Dan di sini regulasi terkait dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini menjelaskan kalau kemasan itu harus aman baik untuk manusianya sendiri, untuk lingkungan, dan untuk konsumen tentunya ya. Karena kemasan fungsinya untuk melindungi konsumen juga. Nah, fungsi kemasan tadi secara singkat sudah tersirat ya adik-adik ya semuanya. Bahwa fungsi kemasan itu mencegah mengurangi kerusakan. Di sini maksudnya mencegah mengurangi kerusakan pada produk atau bahan pangan atau hasil olahan yang dikemas. Serta melindungi dari bahaya pencemaran. Misalnya apa? Misalnya gangguan fisik, gangguan mikrobiologi. Kalau tidak dikemas dengan baik, kalau hanya dikemas asal-asalan, bahan pangan tersebut pasti akan mudah rusak. Misalnya kena jamur ya, karena kadar air bisa masuk secara mudah. Mudah digigit tikus ya kalau nggak dikemas dengan baik. Tadi sudah disinggung juga terkait dengan kalau beli sesuatu, pandangan pertama apa yang dilihat? Kemasan. Karena kemasan merupakan daya tarik untuk pembeli. Kalau kemasannya bagus, konsumen pasti akan tertarik. Soal rasa, soal isi biasanya belakangan. Adik-adik sudah tahu belum jenis-jenis kemasan? Belum. Nah, jenis-jenis kemasan itu ada kemasan primer. Kemasan primer itu kemasan yang langsung kontak dengan bahan atau produk. Misalnya apa? Kitela. Kemasan-kemasan yang langsung bersentuhan dengan produknya. Selain kitela, kalau secara tradisional bisa nasi bungkus daun pisang. Nah, daun pisangnya berarti kemasan primer karena langsung bersentuhan dengan produknya. Selain itu ada kemasan sekunder. Ini kemasan kedua setelah kemasan primer tadi. Misalnya setelah dibungkus daun pisang, adik-adik masih dikasih kantong, itu ya. Kemasan tersier. Tersier ini di kardus yang lebih besar lagi. Tadi kan ada kemasan botol, setelah itu kardus. Nah, dikardusin lagi, baru dipalet, itu namanya kemasan tersier. Kemasan sendiri dibagi menjadi dua, ada kemasan tradisional sama kemasan modern. Kemasan tradisional contohnya banyak, kita sering jumpai seperti bungkus daun. Itu termasuk kemasan tradisional. Tahu besek enggak? Tahu. Besek itu juga termasuk kemasan tradisional. Ini kemasan modern. Kemasan modern sendiri banyak kita jumpai di era modern ini ya. Seperti botol, kaca, kertas, logam, terusan plastik-plastik. Nah, ini ya plastik-plastik ini yang banyak beredar di masyarakat.
Kalau yang aluminium foil biasanya untuk kemasan-kemasan keripik ya. Ada kemasan kayu. Pengemas kayu ini biasanya untuk melindungi agar produk tersebut tidak mudah rusak baik dalam penyimpanan maupun dalam pengangkutan. Kemasan plastik ini yang banyak kita jumpai ya adik-adik. Kemasan plastik ini memiliki kelebihan, banyak kelebihannya, tetapi kekurangannya juga banyak. Kelebihannya dari kemasan plastik ini murah. Satu itu, murah. Kenapa banyak digunakan? Karena sangat murah dan mudah diperoleh. Selain mudah diperoleh juga desainnya beragam ya, kemasan plastik itu. Kekurangannya, kemasan plastik ini dia susah diurai sama tanah. Jadi dia pencemarannya sangat tinggi. Dan kemasan plastik ini sendiri sebenarnya banyak macamnya. Adik-adik ada yang bawa minuman nggak ini? Coba dilihat tempat botol plastiknya. Kodenya apa? 1. Kalau 1 berarti 1 kali pemakaian harus mengakibatkan limbah ya. Sebenarnya pemakaian kemasan plastik ini perlu ada pertimbangan. Ada juga kemasan yang dari styrofoam. Tetapi sebenarnya dari kemasan-kemasan plastik, styrofoam yang bisa transfer ke makanan itu sekarang dengan teknologi sekarang sudah ada kemasan yang memang modelnya seperti plastik, memang modelnya seperti styrofoam, tapi dia aman untuk dikonsumsi karena dia biodegradable, terbuat dari alam. Selanjutnya kemasan kertas ya. Kemasan kertas ini lucu-lucu, modelnya sangat bagus. Biasanya menyerap tinta, itu yang membuat makanan tidak aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau dari fleksibilitas, dari kemudahan diperoleh, kemasan kertas ini sangat mudah diperoleh. Masalah dalam kemasan tadi sempat disinggung sedikit ya. Masalahnya antara lain yaitu pencemaran lingkungan. Ini terutama yang tadi plastik ya, plastik, kertas. Kalau kertas masih bisa didaur ulang ya. Kalau plastik ini yang ya sebagian memang bisa didaur ulang. Cuman kebanyakan yang beredar memang plastik-plastik yang memang tidak bisa didaur ulang. Jadi terurainya lama, butuh puluhan tahun. Selain itu harganya biasanya lebih mahal dari produknya. Jangan salah ya. Adik-adik misalnya beli suatu produk, itu sudah diinkludkan atau dimasukkan, kemasannya itu biasanya lebih dari separuh harganya. Kitela misalnya produksinya dari produsen itu hanya 2.000, tapi setelah dijual ke adik-adik bisa nyampe 5.000, 6.000 ya. Dan biasanya kemasan ini kekurangannya apa? 1 kali pakai. Bener nggak? Sekali pakai langsung buang, nggak bisa dipakai lagi. Ada memang beberapa produk biasanya masih bisa dipakai lagi. Kalau di Jepang sudah ada, jadi kalau makanan itu tidak habis, produk itu tidak habis, di kemasannya itu sudah ditempelin label-label gitu. Jadi nanti bisa untuk melipat lagi kemasan, labelnya ditempel. Ada untuk merekatkan lagi gitu. Jadi produk yang ada di dalamnya itu masih tetap aman untuk dikonsumsi, tidak cepat rusak juga. Meskipun beda ya dengan produk yang masih memang utuh. Kalau sudah dibuka, pasti masa simpannya akan berkurang karena sudah bersentuhan dengan udara, oksidasi dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ini karena plastik banyak beredar di kalangan industri, ada namanya edible packaging. Edible packaging ini kemasan yang bisa dikonsumsi. Modelnya seperti gelas misalnya, tapi biar dia aman untuk dikonsumsi biasanya terbuat dari bahan-bahan alami memang. Jadi produk yang disimpan di dalam wadah tersebut dan wadahnya bisa untuk dimakan. Misalnya adik-adik makan buah, tahu pelapisan lilin, pernah dengar? Nah itu kan sebenarnya juga sebagian dari kemasan ya. Dia itu aman untuk dikonsumsi, tapi memang ada beberapa lilin yang memang tidak aman ya untuk dikonsumsi. Ini ada salah satu contoh. Ini seperti kemasan gelas ya, tapi dia bisa dikonsumsi. Ada mangkok, ada straw apa ya, ada sedotan, itu bisa langsung dikonsumsi. Ini ada active packaging, kemasan yang dibuat memang untuk suatu produk
selain melindungi, dia juga bisa untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan organoleptiknya. Organoleptik itu apa? Rasa. Misalnya, minuman sari jahe. Dia dikemas dengan active packaging yang terbuat dari misalnya pati, ditambah dengan essential oil. Essential oilnya yang sama rasanya dengan jahe, jangan yang berlainan dengan jahe. Selain itu, active packaging ini di beberapa negara sudah ada. Kalau di kita masih sangat jarang ya sepertinya penggunaan active packaging ini. Ini misalnya kemasan tomat. Itu ada ethylene scavenger, antioksidan. Dia antioksidan yang bisa mendeteksi kapan buah tomat itu matang dan tidak. Berapa lama kuat disimpan. Ethylene scavenger ini biasanya digunakan untuk buah-buah klimaterik. Untuk penyimpanan buah-buah klimaterik. Nah, dia bisa memberikan informasi mengenai kualitasnya. Terus lama penyimpanannya dan lain sebagainya ya. Kalau yang ini oksigen. Oksigen scavenging ini oksigen tapi yang bisa mempunyai kekuatan untuk seperti antioksidan seperti itu, dia jadi bisa sebagai pengawet juga. Ini contoh-contoh ya, active packaging. Di sini, nah kalau warnanya merah gini berarti dia masih layak untuk dikonsumsi. Nanti ketika dia berubah warna coklat, itu berarti menandakan nggak usah dibuka. Jadi kalau ini udah berubah warna coklat berarti produk tersebut sudah nggak layak untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, active packaging ini bisa memberitahu kita kapan buah itu bisa kita konsumsi, kapan buah itu rusak. Ada sensornya, karena ada sensornya dia pH-nya akan berubah, jadi warnanya otomatis akan berubah. Kalau yang ini yang intelligent packaging, kemasan yang dirancang untuk memonitor kondisi pangan, sama sebenarnya ya, sama yang tadi. Cuman ini lebih kualitas pangan selama transportasi itu lebih bisa terjaga dan terdeteksi. Ketika misalnya ada gangguan transportasi, macet dan lain sebagainya, bisa terdeteksi, oh ternyata ini sudah kadaluarsa. Udah kadaluarsa berarti tidak bisa dilanjutkan untuk pengiriman seperti itu. Selain itu, intelligent packaging, adik-adik sudah pernah lihat mungkin ya. Meskipun belum pernah menjumpai, paling tidak pernah melihat. Packagingnya itu terpampang QR code, pakai barcode. Nah, pakai barcode nanti konsumen jadi kalau mau membeli atau mau mengonsumsi tinggal scan. Nanti dari barcode yang kita scan itu akan memberikan informasi-informasi yang kita butuhkan. Misalnya bahan atau produk pertanian, misalnya produk tersebut ditanam di mana, diproduksi oleh siapa, cara pemupukannya seperti apa atau bagaimana. Itu bisa dilihat dari scan barcode tersebut. Dan kemasan-kemasan sekarang sudah mulai banyak dan mulai berbagai varian ya. Sekarang kalau barcode ini yang terkini jadi bisa juga dengan scan barcode tersebut konsumen bisa terhubung dengan produsen. Misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa terhubung langsung dengan men-scan tersebut. Untuk pengolahan hasil, biasanya dalam barcode tersebut diinformasikan juga terkait dengan bahannya dari mana, kehalalan produknya seperti apa, bahkan sampai bahan tambahan pangan atau bahan tambahan makanan yang digunakan apa saja, kira-kira diizinkan apa tidak, itu nanti bisa diperoleh dari barcode yang ada di kemasan intelligence packaging tersebut. Ini yang untuk produk-produk sayuran segar ya. Kalau yang tadi kan contohnya air mineral ya, yang diperoleh dari pegunungan mana, sumber airnya dari mana. Kalau ini yang dari produk-produk pertanian, petaninya yang menanam dinaungi produsen siapa, seperti itu. Terusan organik apa enggak itu bisa diperoleh dari scan barcode. Nah, mungkin itu dari sini ada pertanyaan atau apa yang belum dimengerti atau dipahami adik-adik? Mohon izin bertanya Bu, jadi kan tadi sudah dijelaskan terkait
active packaging. Jadi saya mau tanya, apa saja bahan aktif yang biasanya terkandung dalam active packaging? Sekian Bu, terima kasih. Baik Mas Pras, pertanyaan yang bagus ya terkait dengan bahan aktif apa saja yang terkandung di dalam kemasan aktif atau active packaging ya. Bahan-bahan aktif utama yang terkandung dalam kemasan aktif itu berbeda-beda ya Mas, tergantung produk yang akan dikemas dan yang dikehendaki seperti apa. Seperti itu. Misalnya ini untuk penyerapan oksigen atau oksigen scavengers ya. Itu biasanya bahan aktif yang digunakan itu bisa asam ascorbat atau vitamin C. Terus ada juga garam sulfit itu bisa digunakan pada biasanya ini pada produk-produk olahan ya, olahan daging, roti, keju, kacang-kacangan dan lain sebagainya seperti itu. Terus ada juga untuk penyerap atau mengontrol kelembapan bisa menggunakan silika gel ya. Pasti adik-adik sering menemui atau menjumpai pada makanan-makanan ringan itu ya. Biasanya dikemas kecil gitu ya. Itu di dalamnya ada silika gel seperti butiran kecil gitu. Itu untuk menyerap kelembapan atau moisturizer absorber gitu ya. Ada lagi sebagai penyerap etilen. Ini biasanya digunakan untuk menyerap etilen yang dikeluarkan oleh buah-buahan atau sayuran. Biar mempercepat pemasakan itu biasanya menggunakan bahan aktif kalium permanganat atau biasa juga disebut dengan KMNO4 ya. Bisa juga menggunakan karbon aktif. Biasanya ini untuk kemasan seperti buah pisang, apokat, tomat dan lain sebagainya. Kalau misalnya produk tersebut menghendaki cepat rusak gitu kan, otomatis menghendaki pelepasan zat antimikroba ya, biar produk tersebut tidak cepat rusak. Itu biasanya menggunakan bahan aktif bisa dari minyak atsiri, misalnya minyak atsiri oregano, cengkeh, thyme dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan kitosan atau asam organik. Biasanya ini kalau untuk pelepasan zat antimikroba ini untuk kemasan seperti roti, keju, daging, dan olahan ikan. Seperti itu ya Mas. Mohon izin bertanya Bu, melanjutkan pertanyaan dari Satria, apakah active packaging ini aman bagi konsumen dan bagaimana regulasinya? Sekian. Oke Mbak Nindi, pertanyaannya sangat bagus ya. Terkait keamanan active packaging atau smart packaging ya. Sejauh ini ya, kemasan active packaging atau smart packaging ini dirancang agar aman bagi konsumen maupun penggunanya ya Mbak ya. Jadi penggunaannya diatur secara ketat oleh Badan Regulasi Pangan di berbagai negara. Misalnya untuk regulasinya misalnya ya ini di Indonesia atau di Eropa. Kalau di Eropa itu di Uni Eropa itu ada regulasi utama yaitu EC 1935 tahun 2004 itu terkait dengan bahan kontak pangan. Ada juga EC 450 tahun 2009 itu khusus untuk bahan aktif atau kemasan cerdas. Sedangkan di Amerika terkait dengan regulasi ini juga sudah ada pengaturannya terkait dengan kemasan aktif. Misalnya di Amerika itu terkait dengan kemasan sudah diatur ya oleh FDA atau Food and Drug Administration. Di sana disampaikan bahwa komponen kemasan aktif dianggap sebagai indirect food additive atau bahan tambahan pangan tidak langsung, seperti itu ya. Ada juga GRAS, generally recognized as safe di Amerika ya, udah diatur terkait itu. Kalau di Indonesia seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Mbak, bahwa di Indonesia juga ada regulasi, terutama regulasi yang mengatur tentang bahan pangan, yaitu Peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 terkait dengan kemasannya sendiri. Itu ya Mbak, untuk terkait aman enggaknya sudah diatur memang, dan terkait regulasi memang di beberapa negara tadi sudah ada regulasinya seperti itu.
Mungkin itu ya Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Nanti juga akan ada oleh-oleh terkait dengan regulasi ini ya. Mohon izin bertanya Bu, mengulik lagi tentang active packaging. Jadi apa saja sih Bu teknologi yang termaksud dalam active packaging? Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Teknologi yang termasuk di dalam kemasan aktif itu ya pertanyaannya ya Mbak ya. Terkait dengan teknologi Mbak, di sini hampir sama sebenarnya ya pertanyaannya ini dengan Mas Pras. Kalau Mas Pras terkait dengan bahan aktif, kalau Mbak Wiwin ini terkait dengan teknologinya. Teknologi ini ditunjukkan untuk apa gitu ya. Misalnya teknologi ditunjukkan untuk menyerap atau mengontrol kelembapan, moisturizer. Itu teknologi di dalam kemasan aktif ini Mbak. Ada juga teknologi pelepasan zat antimikroba atau biasa dikenal dengan antimicrobial release. Ada lagi teknologi penyerapan oksigen atau biasa disebut dengan oksigen scavenger seperti itu. Biasanya ini berbentuk kemasan saset gitu ya, atau kantong-kantong kecil yang dimasukkan ke dalam kemasan. Ini yang paling umum yang banyak ditemui di dalam kemasan. Ada juga yang kemasan label aktif. Kemasan label aktif ini biasanya dilapisi dengan bahan penyerap oksigen seperti itu. Ada juga yang berbentuk film. Kalau berbentuk film ini biasanya plastik aktif, menyerap langsung ke dalam polimer plastik seperti itu. Ada juga teknologi penyerap kelembapan Mbak, atau moisturizer ya Mbak-mbak, Mas-mas. Ini biasanya digunakan untuk mengontrol air. Nah, biasa yang digunakan yaitu bisa dari clay atau kalsium klorid, atau juga bisa menggunakan silika gel. Ada juga teknologi pelepasan aroma. Kalau teknologi pelepasan aroma ini biasanya menggunakan label ya, yang dicetak pada label atau biasanya pada tutup kemasan. Itu diaplikasikannya langsung ke kemasannya seperti itu. Ada juga, selain itu ada juga teknologi pengatur kelembapan atau humidity regulation system. Ini biasanya terdapat pada kemasan seperti roti, kue, keju artisan itu yang memang memerlukan RH spesifik ya, agar tidak kering atau produknya tidak terlalu basah. Jadi ditambahkan dengan kemasan aktif itu. Baik adik-adik, kiranya cukup ya materi hari ini terkait dengan pengemasan produk. Ada oleh-oleh buat adik-adik. Tenang, ini bukan oleh-oleh individu, tapi oleh-oleh untuk berkelompok. Tugas ini dikumpulkan minggu depan ya, pada pertemuan selanjutnya. Tugas adik-adik yaitu mempelajari undang-undang terkait tentang kemasan pangan. Tadi kan regulasinya banyak ya, nanti bisa dicari, nanti bisa dipelajari. Pelajari terkait dengan undang-undang, terus apa saja yang harus ada di dalam kemasan pangan tersebut. Ini ada di undang-undangnya. Terus apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam kemasan pangan. Kemudian buatlah satu desain produk kemasan ya, satu desain kemasan produk. Terserah adik-adik mau, misalnya kalau yang suka jajan pasti banyak tahu ya model desain kemasan seperti yang kekinian. Kalau anak-anak muda kan biasanya gitu ya, Gen Z apa Gen Z? Gen Z. Kalau saya milenial. Saya sudah tua berarti ya. Mungkin itu ya adik-adik oleh-olehnya buat kelompok. Pertemuan hari ini kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.